produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh. Begitu Indonesia mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, PT DSI, untuk memegang kendali penuh atas ekspor kelapa sawit, ferronikel, dan batu bara, dunia barat langsung meradang. Media-media finansial internasional serentak meniupkan peluit bahaya, menyebut langkah ini sebagai nasionalisme sumber daya yang agresif dan distorsi pasar global. Namun, mari kita buka mata. Di mana suara-suara kritis ini ketika Kanada, selama 75 tahun memonopoli ekspor gandum mereka? Ketika Norwegia, mengontrol ketat setiap barel minyak di Laut Utara? Ketika Swedia, memonopoli seluruh impor alkohol melalui sistem Bolaget demi kepentingan domestik mereka? Selama puluhan tahun, negara-negara barat melakukan hal yang persis sama seperti PT DSI, dan dunia diam saja. Tetapi begitu Indonesia melakukannya, aturan mainnya mendadak berubah. Ini adalah sebuah standar ganda yang memuakkan. Mengapa Indonesia akhirnya mengambil langkah ekstrim ini melalui PT DSI, dan Peraturan Devisa Hasil Ekspor, DHE, nomor 21/2026? Jawabannya mengejutkan. Indonesia sedang menghentikan perampokan sistemik terbesar dalam sejarah modern. Data pemerintah menunjukkan bahwa selama 34 tahun terakhir, sejak tahun 1991 hingga 2024, Indonesia telah kehilangan kekayaan sebesar 908 miliar dolar AS, atau lebih dari 18.000 triliun rupiah. Bagaimana uang sebanyak itu bisa menguap? Melalui modus penipuan di atas kertas yang rapi, yaitu dengan cara underpricing dan transfer pricing. Perusahaan swasta mengekspor komoditas berasal dari Indonesia, dengan harga yang sengaja dimurahkan, saat melapor ke bea cukai domestik. Namun, begitu sampai di pelabuhan luar negeri, misalnya Singapura, komoditas yang sama dijual dengan harga pasar yang asli. Kemana selisih keuntungan raksasa itu? Tidak pernah kembali ke bumi Indonesia. Uang itu diparkir dengan aman di rekening-rekening luar negeri. Untuk mengakhiri permainan ini, pemerintah membangun jebakan dua lapis. Lapisan pertama adalah PT DSI sebagai gerbang digital tunggal. Melalui sistem otomatis CISA 4.0, PT DSI memastikan setiap transaksi divalidasi menggunakan harga pasar global, tidak ada lagi harga ekspor yang dimanipulasi. Lapisan kedua adalah regulasi DHE, sebuah jaring finansial yang mengunci 100% dolar hasil penjualan tersebut masuk ke dalam bank-bank milik negara, atau Himbara, selama minimal 12 bulan. Pintu pelarian modal kini resmi ditutup. Siapa yang paling lantang berteriak? Siapa lagi kalau bukan para penikmat sistem lama? Komplain paling nyaring datang dari lembaga perdagangan internasional yang bermarkas di Singapura, lembaga finansial seperti SNP dan Moody's. Di dalam negeri, Asosiasi Taipan Komoditas Swasta pun tidak kalah lantangnya berteriak. Mereka mengklaim kebijakan ini merusak likuiditas perusahaan, menciptakan birokrasi yang lambat, dan melanggar aturan perdagangan bebas WTO, karena membatasi hak menggunakan uang mereka secara bebas di luar negeri. Tapi tunggu, reaksi defensif dari negara-negara barat ini seharusnya tidak lagi mengejutkan kita. Ini adalah deja vu. Ingatkah Anda ketika Presiden Jokowi pertama kali melarang ekspor biji nikel mentah demi hilirisasi domestik? Kelompok yang menentang hari ini adalah komplotan yang sama. Mereka adalah pihak-pihak yang selama 34 tahun ini kenyang menikmati aliran haram dari kebocoran 908 miliar dolar tersebut. Para trader internasional, lembaga finansial barat, panik bukan karena kebijakan PT DSI ini buruk untuk ekonomi Indonesia. Mereka panik karena kebijakan ini sangat buruk untuk dompet mereka. Struktur perdagangan segitiga yang berpusat di Singapura tidak hanya memperkaya para oligarki lokal, tetapi juga menghidupi ekosistem finansial barat. Walau belum ada gugatan resmi dari Uni Eropa atau Singapura, tapi prakteknya, firma-firma hukum internasional di London, lembaga clearinghouse global, serta bank-bank investasi asing di pusat-pusat keuangan dunia, semuanya turut menikmati dan memungut biaya, dan mengelola likuiditas dari uang yang bocor dari Indonesia. Setiap $1 yang berhasil diamankan oleh PT DSI untuk rakyat Indonesia, adalah $1 yang hilang dari mesin uang global mereka. Bahkan, lihat apa yang terjadi baru-baru ini. Pada pertemuan musim semi IMF dan World Bank di Washington DC April 2026 lalu, lembaga donor barat tersebut menyodorkan tawaran pinjaman darurat siaga senilai $25 miliar AS kepada Indonesia. Tujuannya jelas,
membuat Indonesia tetap terikat dalam jeratan utang dan ketergantungan asing. Namun, Menkeu Purbaya secara mengejutkan menolak mentah-mentah hutang tersebut, karena Indonesia masih kuat dan memegang saldo anggaran lebih, SAL, sebesar 420 triliun rupiah. Kegagalan menjerat Indonesia lewat utang, dan dikombinasikan dengan peluncuran PT DSI dan DHE, memicu respons cepat dari kapitalis barat. Tiba-tiba, para fund manager asing menarik modal mereka secara masif dari Bursa Efek Indonesia, memicu kepanikan buatan, dan menekan nilai tukar rupiah hingga melemah ke titik terendah baru. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah hukuman finansial. Ini adalah strategi geopolitik dari Barat, didesain agar Indonesia goyah, dan membatalkan kebijakan kedaulatan ekonominya. Namun, apakah kebijakan baru ini menjamin kesuksesan instan bagi Indonesia? Jawabannya, tidak otomatis. Keberhasilan kebijakan baru ini sepenuhnya bergantung pada bagaimana PT DSI, dan seluruh aparatur negara, mengeksekusinya di lapangan. Ada setidaknya 3 rintangan operasional besar yang bisa menggagalkan misi ini. Pertama, birokrasi dan kecepatan sistem. Jika integrasi teknologi PT DSI mengalami malfungsi atau lambat dalam memverifikasi harga, hal ini akan menciptakan antrean kapal di pelabuhan, yang memicu protes pembeli dunia. Kedua, konsistensi tata kelola. Menempatkan kontrol penuh ekspor pada satu lembaga tunggal, seperti PT DSI, menciptakan risiko titik korupsi baru, jika tidak diawasi secara transparan dan ketat. Ketiga, tekanan likuiditas korporasi. Memaksa perusahaan memarkir dolar mereka selama 1 tahun penuh, berisiko mencekik arus kas operasional harian mereka. Melihat adanya potensi hambatan tersebut, haruskah rakyat Indonesia menjadi skeptis, dan ikut mengutuk kebijakan ini, hanya karena rupiah sedang digoyang di pasar modal? Jawabannya adalah, tentu saja tidak. Kebijakan ini harus diberi kesempatan penuh untuk membuktikan taringnya. Rupiah memang ditekan, modal asing keluar secara masif dari bursa saham. Sementara, ini poin yang paling penting, kekayaan nikel, batu bara, dan sawit di tanah Indonesia adalah aset nyata yang mutlak mereka masih butuhkan. Kita harus sadar bahwa di luar sana, para pemangsa finansial global sedang mengintai dan berdoa, agar PT DSI gagal total. Mereka berharap Indonesia menyerah, sehingga mereka bisa melanjutkan pencurian 1 triliun dolar berikutnya. Ini bukan sekadar urusan regulasi dagang, ini adalah perang mempertahankan kedaulatan ekonomi. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menyerah pada gertakan modal mereka, atau bertahan demi kedaulatan penuh? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Kita sudah sampai penghujung video. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.